pintar, jumpa lagi di Tia Yanita YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, Ibu Tia akan membahas ciri-ciri makhluk hidup. Nah, anak-anak tahu tidak, setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri, dan yang akan Ibu Tia bahas ada 6. Kita masuk yuk langsung ke ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu bernafas. Bernafas adalah proses menghirup oksigen dari lingkungan dan menghembuskan karbon dioksida dari dalam tubuh. Nah, setiap makhluk hidup mempunyai alat pernafasannya masing-masing. Kita lihat yuk. Nah, untuk manusia dan mamalia, alat pernafasannya adalah paru-paru. Untuk serangga, alat pernafasannya adalah trakea. Untuk ikan, alat pernafasannya adalah insang. Dan yang terakhir, untuk tumbuhan, alat pernafasannya bernama stomata. Ya, jadi perhatikan dulu, di sini ada contoh 4 organ pernapasan pada makhluk hidup. Yang pertama itu manusia dan mamalia. Jadi semua manusia dan semua jenis hewan mamalia itu bernapas menggunakan paru-paru. Contoh hewan mamalia. Monyet. Mamalia itu apa? Hewan yang menyusui. Ya. Selain monyet apa lagi? Kucing. Kambing. Anjing. Apa lagi? Ya, jadi banyak ya contoh-contoh hewan mamalia. Yang kedua ini ada hewan serangga. Jadi serangga itu, semua jenis serangga itu menggunakan alat pernapasan trakea. Yang ketiga ada ikan. Jadi ikan ini hidupnya di air. Dia menggunakan alat pernapasan insang. Yang keempat ada tumbuhan. Nih ya, banyak di sini ada contoh satu tumbuhan itu alat pernapasannya itu menggunakan stomata. Baik anak-anak, kita lanjut ke ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu membutuhkan makan dan minum. Makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan makanan dan minuman untuk memperoleh nutrisi. Nah, makhluk hidup dibagi ke dalam 3 kelompok dalam hal makanannya. Yang pertama adalah karnivora, yaitu pemakan daging. Yang kedua adalah herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Dan yang ketiga adalah omnivora, yaitu pemakan keduanya. Kita lihat yuk hewan apa saja yang termasuk karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah, berikut. Ya, jadi tadi ciri-ciri yang kedua itu membutuhkan makanan dan minuman. Jadi semua jenis makhluk hidup di dunia ini memerlukan makanan dan minuman. Ada berapa makhluk hidup? Ada 3. Yang pertama manusia, yang kedua hewan, yang ketiga tumbuhan. Jadi ada 3 jenis makhluk hidup. Baik, selanjutnya ini Adalah hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Kalian sudah sangat familiar ya dengan hewan-hewan berikut. Ada singa, hiu, harimau, ular, buaya, ikan piranha, beruang kutub, dan lain-lain. Mereka ini semua adalah pemakan daging. Kita lanjut ke hewan herbivora, yaitu pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, kalian juga sudah sangat terbiasa melihat hewan-hewan hidup. Kalian pasti sudah tahu kan nama hewan-hewannya. Nah, mereka ini adalah hewan yang dimakan tumbuh-tumbuhan. Sekarang kita lanjut yuk ke hewan omnivora, yaitu hewan yang memakan daging-dagingan dan juga tumbuh-tumbuhan. Mereka ini bisa memakan kedua jenis makanan tersebut. Nah, berikut adalah hewan-hewannya. Nah, kalian sudah kenal kan dengan nama hewan berikut? Oke anak-anak, kita lanjut ke ciri makhluk. ya, jadi di dalam ciri-ciri yang kedua tadi itu ada 3 jenis hewan pemakan. Yang pertama karnivora. Karnivora itu
yaitu bergerak. Bergerak adalah perpindahan benda dari suatu tempat ke tempat lain, atau perpindahan makhluk hidup dari suatu tempat ke tempat yang lain. Cara bergerak makhluk hidup ada berbagai macam caranya. Yang pertama, yang di dalam air, mereka bergerak dengan cara berenang. Sedangkan ada juga hewan yang bergerak dengan cara terbang. Untuk hewan-hewan yang di darat, ada hewan yang bergerak dengan cara berjalan, berlari, melompat, merayap, atau melata, macam-macam sekali. Nah, kalian bisa diskusikan dengan guru atau teman-teman di kelas mengenai hewan apa saja yang bergerak dengan cara terbang, berenang, berlari, melompat, merayap, dan lain-lain. Baik anak-anak, sekarang kita lihat ciri makhluk hidup keempat, yaitu tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dan keduanya saling berhubungan satu sama lain. Kita lihat yuk perbedaan apa itu tumbuh dan apa itu berkembang. Tumbuh adalah pertambahan jumlah dan ukuran sel yang tidak dapat kembali ke ukuran semula. Sedangkan berkembang adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup menuju kedewasaan. Intinya, tumbuh adalah berupa pertumbuhan fisik menjadi lebih tinggi atau lebih besar. Sedangkan berkembang adalah perubahan kemampuan yang dirasakan oleh setiap makhluk hidup. Jadi yang ciri-ciri yang ini ya ada dua macam. Ada tumbuh dan berkembang. Tadi tumbuh itu gimana? Dari kecil sampai besar. Itu kalau tumbuh itu mengukur tinggi badan. Contoh ya dari yang rendah sampai ke tinggi. Kalau berkembang, apa berkembang? Ya dari bayi sampai ke dewasa. Itu tumbuh dan berkembang. Itu adalah metamorfosis manusia. Dari segi pertumbuhan, manusia bertumbuh dari yang dirasakan oleh setiap makhluk hidup. Berikut adalah metamorfosis manusia. Dari segi pertumbuhan, manusia bertumbuh dari bayi menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, lansia, hingga akhirnya meninggal dunia. Dan dari segi perkembangan, manusia juga berkembang dari yang tadinya hanya seorang bayi yang tidak bisa melakukan apa-apa atau sangat sedikit untuk bisa melakukan aktivitas, hingga akhirnya dewasa dan bisa melakukan banyak kegiatan. Nah, itu tanya, masih ingat apa itu? Ada yang tahu apa itu metamorfosis? Ada yang tahu apa itu metamorfosis? Apa metamorfosis? Pertumbuhan. Iya, jadi metamorfosis itu proses pertumbuhan manusia. Gimana urutan tahapan metamorfosis pada manusia? Balita, udah balita, anak-anak, habis anak-anak, remaja atau dewasa. itu adalah dari sisi perkembangan seorang manusia. Nah, anak-anak, kita lanjut yuk ke ciri makhluk hidup selanjutnya. Ciri selanjutnya adalah berkembang biak. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak, untuk melestarikan spesiesnya dan menjaga dari kepunahan. Nah, berikut adalah dua cara makhluk hidup berkembang biak. Yang pertama adalah bertelur, dan yang kedua adalah melahirkan atau beranak. Anak-anak tahu tidak? Ada ciri khusus agar kita bisa mengetahui hewan tersebut berkembang biak dengan cara bertelur atau melahirkan. Caranya adalah dengan melihat daun telinganya. Jika hewan tersebut memiliki daun telinga, maka cara berkembang biaknya adalah dengan cara beranak atau melahirkan. Jika makhluk hidup tersebut atau hewan tersebut tidak memiliki daun telinga, maka berkembang biak dengan cara bertelur. Oke anak-anak, Ya, ini ya. Jadi membedakan hewan yang bertelur dan beranak itu bisa kita lihat dari daun telinganya. Hewan yang bertelur itu tidak memiliki telinga.
Jadi bedanya kita bisa lihat kalau hewan yang tidak bertelinga itu menggunakan cara berkembang biaknya bertelur. Kalau yang punya daun telinga berarti ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu peka terhadap rangsang. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Kita lihat ya contohnya. Yang pertama adalah daun putri malu, di mana saat orang menyentuh daunnya, pasti tumbuhan putri malu akan mengucup atau layu. Nah, ini adalah bentuk peka terhadap rangsang dari tumbuhan. nah, ini ada yang tahu ini kenapa? Contoh lainnya adalah hewan siput yang akan bersembunyi di balik tangannya ketika akan ada yang menyentuhnya. Nah, ini juga adalah contoh peka terhadap rangsang dari seekor siput. Selanjutnya adalah hewan kaki seribu. Kalian pernah tidak melihat kaki seribu lalu berusaha menyentuhnya? Pasti kaki seribu akan melingkarkan badan mereka. Nah, inilah bentuk cara mereka merespon rangsangan dari luar. Oke anak-anak, tuntas sudah pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih. Jadi tadi ada 6 ciri-ciri makhluk hidup. Kalau yang pertama tadi bernapas. Apa yang dimaksud dengan bernapas? Apa yang dimaksud dengan bernapas?
makan